Sejumlah pengamat menilai legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo sudah oleng menyusul aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di berbagai daerah. Aksi digelar sebagai respon terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda, salah satunya pemotongan anggaran di sejumlah sektor. Apakah sistem demokrasi membawa Indonesia semakin gelap dan apa buktinya? Lalu apa solusinya? Untuk mengulasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yona Trikutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik Bung Yona, dan terkait banyak pihak berpendapat bahwa krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam kebijakan dalam waktu dekat. Paling tidak aksi demonstrasi yang bisa kita lihat yang bertajuk Indonesia Gelap berbagai daerah juga terus menjadi guncangan bagi pemerintah. Menurut Anda apakah demikian, Bung? Ya, baik Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini Bung Anggi, kekhawatiran mengenai krisis kepercayaan terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini memang tampaknya semakin hari semakin meningkat ya, terutama jika tidak ada perubahan kebijakan di waktu-waktu dekat ini. Jadi aksi Indonesia Gelap ya, aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap itu terjadi di berbagai daerah menjadi bukti bahwa krisis kepercayaan itu memang ada. Mengapa itu bisa terjadi? Karena akibat tidak menentunya beberapa kebijakan ya, Bung ya. Misalnya menutup isu pagar laut beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian kebijakan efisiensi anggaran ya demi untuk program makan siang gratis. Kan ini pasti akan mengorbankan sektor lain ya. Misalnya pendidikan tinggi, terus beberapa kampus itu sudah mengumumkan UKT naik dan lain-lain. Ini pasti memicu protes kalangan mahasiswa. Terus kemudian pemotongan anggaran ya juga juga akan mengorbankan kualitas pendidikan kan, termasuk kesejahteraan guru. Belum lagi eh, kebijakan Danantara yang bertujuan untuk memprivatisasi aset-aset BUMN ini. Padahal indeks harga saham gabungan tentang Danantara ini itu kemudian merosot begitu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang ini semua menunjukkan problem sistemik negeri ini itu sedang terus berjalan mencari bentuk baru. Rezim bergonta-ganti sih, dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo bergonta-ganti. Namun sistemnya masih sama. Jadi sistemnya masih kapitalisme sekuler. Jadi akan problem sistemik ini jadinya menjadikan negeri kita ini, negeri yang kita cinta ini jatuh terperosok di lubang yang sama. Meskipun popularitasnya eh, Pak Presiden Prabowo tinggi ya, namun tidak bermakna jika sekedar omong-omong saja, gitu, Bung Anggi. Dan juga kita ketahui bersama dan juga beberapa saat yang lalu juga berdiskusi dengan Bung Yana, saat ini publik mulai banyak permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja yang kemarin kita bahas, yang mencapai ribuan dan sulitnya mencari pekerjaan yang baru, kemudian kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok, kasus LPG juga waktu beberapa pekan lalu sempat dihebohkan, serta puncaknya ketika pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian. Menurut Anda apakah efisiensi pemerintahan Prabowo tidak masuk akal, Bung? Ya, ya ini seperti inilah, Bung, keniscayaan mengimplementasikan mengimplementasikan demokrasi ya. Konsekuensi dari demokrasi itu memang begitu. Jadi memang satu pihak
penguasa berusaha menjalankan program-programnya agar agar berjalan, meski kemudian akan memakan korban dalam beberapa kebijakannya, ya kebijakan yang ada. Jadi pemerintah seakan-akan dipaksa untuk berbagi kepentingan, ya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, stabilitas politik, hingga kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi dalam beberapa kasus, ya, kebijakan yang diambil memang bisa menyulitkan masyarakat, ya, terutama jika terjadi mismanagement, ya, kurangnya transparansi atau ketidaksesuaian dengan aspirasi publik. Itu eh, sangat-sangat sangat-sangat mengorbankan masyarakat itu. Makanya kemudian demonstrasi mahasiswa yang berlangsung beberapa pekan ini, termasuk Indonesia Gelap ini, akan terus berlanjut juga. Ya mungkin akan sampai berujung pada walau alam, ya, impeachment juga, naudzubillah min dzalik, ya. Kita kita berharap negeri kita ini negeri yang aman terus gitu. Tapi kan faktanya memang aksi kemisan yang sudah berjalan sekian puluh tahun saja masih juga berjalan, ya, karena pemerintah memang seakan-akan seperti abai. Adapun terkait dengan efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah Prabowo ini, eh, saya yakin dia memiliki dasar ekonomi yang jelas. Namun karena mengacu pada sistem kapitalisme, sehingga dampaknya justru masyarakat yang menjadi sorotan, ya, sorotan utama masyarakat dianggap memperburuk kondisi, terutama karena terjadi di tengah PHK massal, ya, yang kemarin kita jelaskan itu, beberapa industri garmen, terus kemudian industri sepatu, industri elektronik, ya, itu jelas sekali akan menaikkan, kemudian juga kenaikan harga kebutuhan pokok, ya, itu semakin menambah kondisi perekonomian kita tidak menentu. Permasalahan distribusi gas LPG 3 kilogram ini juga nggak selesai-selesai. Nah, apakah kebijakan efisiensi ini masuk akal? Tadi Bung Anggi bertanya begitu. Eh, jadi gini, Bung Anggi, kita ini Muslim, ya. Islam mengajarkan kita agar menilai sesuatu itu didasarkan pada syariah Islam, termasuk menilai kebijakan efisiensi ini. Nah, problemnya ini kan problem sistemik, Bung. Bukan sekedar di level mikro yang rakyat harus sabar, harus hemat, perilaku konsumsinya harus cermat. Terus kemudian mungkin juga dituntun untuk menilai kinerja pejabat juga, ya. Tapi juga di level makro ini tampak jelas sekali tumpang tindihnya kebijakan itu. Satu sisi efisiensi, di sisi yang lain pemerintah dengan aparat yang gemuk, ya, misalnya sudah ada menteri koordinator, terus sekian wakil menteri, sekian pejabat khusus dan sebagainya. Jadi kayak padat karya begitu. Selain tumpang tindih kebijakan, juga adanya potensi setiap menteri menjalankan program yang bongkar pasang, ya. Contoh Menteri ATR BPN yang pernah mencabut sertifikat hak milik, bahkan hak guna bangunan pagar laut di kasus Tangerang kemarin, kemudian dibatalkan. Itu kan tampak sekali programnya jadi semacam bongkar pasang itu. Apalagi kemudian di level global, Bung. Jadi saya kok curiga proyek Danantara ini melibatkan kapitalisme global, ya. Negara bertindak layaknya pengusaha yang semua aset BUMN itu dijadikan jaminan pembangunan Danantara ini. Nilainya itu 900 miliar dolar Amerika sendiri loh, Bung. Jika dirupiahkan sekitar ya mungkin 14.600 sekian triliun rupiah dari sekian BUMN yang beraset jumbo. Jadi kecurigaan saya, mengapa Danantara ini terkait dengan kapitalisme di level global? Karena menjadikan Tony Blair, ya, kita tahu kan Tony Blair itu kan Perdana Menteri Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris yang 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 dukung ke Israel, ya, begitu. Jadi sebagai penasihat Danantara, Tony Blair ini kan kenapa kok tiba-tiba muncul nama itu gitu kan? Belum kalau kita lihat perang dagang antara Presiden Trump dengan Cina. Jadi sesi kedua perang dagang Trump dan Cina ini menunjukkan Indonesia ini arahnya mau kemana sebetulnya. Itu kalau memang
efisiensi ini itu berdampak positif kepada pembangunan di Indonesia, tentunya harus kita dukung. Jadi ini problemnya problem sistem, Bung. Kebijakan efisiensi ini kebijakan apakah kebijakan yang berangkat dari problem sistem kapitalisme? Tentunya kalau begitu harus hati-hati sekali. Jangan sampai Islam disuruh cuci piring sampah-sampahnya gitu. Karena Islam memiliki sistem ekonomi yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau memang kebijakan efisiensi ini itu berangkat dari kesadaran geopolitik global tadi, kondisi kapitalisme global tadi, termasuk kesadaran Presiden Prabowo ya beberapa waktu lalu dalam pidato-pidatonya seakan-akan berpihak kepada rakyat, itu betul-betul berkali-kali dia ucapkan, meskipun beberapa pekan ini juga agak tidak muncul lagi itu kan. Jadi eh, harus tegas aja, harus tegas untuk mengarahkan kepada cahaya Islam begitu. Karena dengan sistem ekonomi Islam yang rahmatan lil alamin ini, sistem hukumnya juga akan membuat kuat, bisa membuat jera para pelaku korupsi misalnya, pelaku kriminal, pelaku kemaksiatan, sebagaimana ada di nizam al-uqubat fil Islam itu, Bung Anggi. Dan yang tadi telah Anda paparkan, kemudian di saat kita saat ini di bulan suci Ramadan, lantas istilah tikus berdasi yang juga dipertontonkan saat ini seperti di Pertamina dan kasus-kasus lainnya gitu ya Bung, terus menggerogoti kekayaan negara melalui berbagai proyek yang dikemas dengan narasi pembangunan. Apakah ini akibat dari penerapan sistem sekuler dan lantas apa solusinya Bung Yona? Apakah tadi yang telah Anda paparkan Bung? Istilah kawanan tikus berdasi memang sering digunakan untuk menggambarkan para koruptor yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Ya, seringkali melalui proyek pembangunan yang dikemas dengan narasi kemajuan ekonomi. Nah, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia sebetulnya, tetapi juga terjadi di banyak negara dengan sistem pemerintahan yang memiliki celah dalam transparansi dan pengawasan. Tentu ini akibat sistem sekuler ya. Penerapan sistem sekuler dalam pemerintahan berarti dia memisahkan kehidupan dalam mengelola negara ini dengan agama. Fasludini anil hayah, di mana kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa itu hanya berdasarkan pada kepentingan rasional dan kepentingan-kepentingan ekonomi, bukan atas dasar ajaran agama, terutama dalam hal ini Islam. Kalau Islam tentu dalam melaksanakan pembangunan, program-program pembangunan didasarkan pada keimanan, pada syariat Islam, pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Karena itulah di bulan Ramadan ini kita hendaknya memang mengkaji penuh ajaran-ajaran Islam, sistem-sistem Islam, termasuk sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem sosialnya, dan sistem hukum, termasuk yang lain, untuk menambah ketakwaan individu kita sebagai Muslim, termasuk para pemangku kepentingan, para pejabat pemerintah yang Muslim, sehingga kemudian dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sistem Islam, ketakwaan individu itu merupakan bentuk pengawasan yang paling ampuh, Bung. Coba bayangkan saja, sekarang kita sedang puasa ini kan, kita tidak makan, tidak minum karena apa? Karena merasa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita makan, kita minum, puasa kita batal. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bayangkan, Bung, kan ini kalau pejabat-pejabat kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan bagaimana dia mau korupsi? Pasti takut, ya kan? Pasti takut. Dia takut siksa neraka akibat kemaksiatan yang dilakukannya itu, akibat kebijakan zolim yang diputuskannya itu. Mereka tidak mau melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala merasa mengawasi mereka begitu. Dan itulah kemudian integritasnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara
masyarakat juga menjalankan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, selalu muhasabah lil hukam, evaluasi kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari syariat. Terus kemudian di level negara yang menjalankan syariat secara kafah. Jadi ini kehidupan seperti Ramadan ini harusnya memang senantiasa kita tradisikan sampai pada kehidupan bermasyarakat, bernegara. Tidak sekedar menjalankan puasa dalam ranah individu kita masing-masing, karena tujuan dari puasa itu adalah takwa, maka ketakwaan itu harus terimplementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan publik, termasuk mengelola negara. Nah, ini bukan sekuler. Jadi jika ada yang bilang bukan sekulerisme yang jadi sumber masalah, buktinya misalnya di Swedia, di Denmark, Kanada itu tingkat korupsinya sangat rendah. Nah, itu pandangan yang parsial, itu pandangan yang sempit itu. Itu pandangan yang sempit, Bung. Jadi faktanya memang korupsi di Swedia, di Denmark, di Kanada itu rendah. Tapi mengapa kejahatan seperti minum-minuman beralkohol, konflik sosial antar penduduk migran ya, terus kemudian krisis generasi karena penduduknya tidak mau menikah ya, meskipun mereka suka kawin gitu, tidak mau punya anak gitu ya kan, sehingga yang nampak jadinya usia tua-tua semua. Jadi problem ini problem sistemik, Bung Anggi. Karena itulah kemudian dengan sistem Islam yang hadir sebagai pengganti dari kapitalisme sekuler ini, yang kemudian kita berharap diterapkan di negeri ini secara kafah, ini bisa mengantarkan umat dari kegelapan sekulerisme ini menuju cahaya yang terang benderang. Al-khuruj minat zulumati ilan nur, keluar dari kegelapan sekulerisme menuju cahaya yang terang benderang dengan cahaya Islam. Apalagi dan momentumnya ini sekarang ini, Bung Anggi, pas bulan Ramadan ini kita bermuhasabah diri untuk kemudian berlatih menuju ketakwaan yang paripurna, begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya dan penyemangat pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan tadi yang Bung Yono sampaikan, inilah saatnya di bulan Ramadan ini menuju ketaatan yang paripurna. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.